Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini semoga Allah menurunkan rahmatnya. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya, Pak Ustadz, saya sudah sholat, tapi sholat kok tidak bisa mencegah keji dan mungkar. Bagaimana ayatnya? Sudah dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya Al-Qasas ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah, sampaikanlah apa-apa yang aku wahyukan kepadamu. Apa utlu? Minal kitab, daripada kitab, wa aqim sholah, dan dirikanlah sholat. Jadi sebelum mendirikan sholat, hendaknya kita melakukan perintah utlu ma uhiya. Di sini bisa berarti terjadi proses pembelajaran antara Rasulullah dan sahabat. Bacalah ya, telaahlah gitu, analisislah gitu, apa-apa yang aku wahyukan dari kitab. Ya pantas aja sholatnya nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar karena nggak mau berguru. Bagaimana sholat Rasulullah, bagaimana sujud Rasulullah, kalau nggak ada guru kan kita nggak paham, cuma sekedar ikut-ikutan. Sebelum sholat ya kita baca kitab tentang sholat, bagaimana dalam kitab-kitab dijelaskan tentang sholat itu. Atau sambil kita sholat, sambil kita belajar memperbaiki gitu. Ini mak, sholatnya hanya sekedar memenuhi perintah Allah ya, sekedar kewajiban. Takut neraka. Seorang syekh berkata, jika kamu ingin baik urusannya, perbaikilah sholatnya. Kok bisa ya gitu? Karena sholat yang baik itu sholat yang berdasarkan ilmu terhadap apa-apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad dari sebuah kitab itu Al-Quran. Nah, kalau terjadi proses pembelajaran terhadap hadis Rasulullah maupun terhadap
Al-Quran tentang sholat. Nah, jadi mau nikah ya harus dibaca tentang bab nikah, mau sholat ya tentang bab sholat gitu, dibaca. Karena kita udah merasa bisa gerakannya, bacaannya, tapi kita nggak pernah memperdalam tentang masalah sholat ini. Terusnya kita kaji tentang masalah sholat. Yang dibahas di musola ini kan tentang air aja biasanya, 7 air nggak selesai. Bagaimana wudhu dong, sholatnya kurang perhatian. Bahas cair ya, nah sholat sudah mulai kurang. Ngerti dulu tentang rukun sholat ya berapa, terus bagaimana niat sholatnya, yang membatalkan sholat atau berapa. Nah itu harus kita utruma ya dulu, dulu telaah dulu, jangan hanya sekedar kebiasaan. Jadi ada PR ya buat kita untuk belajar lagi tentang hadis-hadis tentang sholat itu. Kata Rasulullah, janganlah kamu sholat seperti unta atau seperti anjing sedang duduk, atau sedang duduk gitu. Gimana sholatnya? Harus diperbaiki kan? Kata Rasulullah, barisannya harus rapi. Kita mah nggak mau ya, di Mesir kita ya, nggak mau rapi, masing-masing aja. Apalagi kalau udah ada sajadahnya ya, sajadah ayo lah keindak lah. Tapi tidak membatasi ya. Kalau sholatnya berdasarkan ilmu, berdasarkan analisis, berdasarkan wawasan dalam Al-Quran dan hadis itu, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah keji dan munkar. Bahkan ada yang lebih dalam, sholat itu bisa mencegah dari siksa kubur loh. Gitu hadisnya. Nah, ini ayatnya, ini mah keji dan munkar kehidupan dunia yang jelasnya. Tapi bahkan ada yang mengatakan sholat itu bisa menghantarkan ke surga gitu. Jadi bukan hanya keji dan munkar gitu. Kalau kita kaji tentang kitab dari sholat, wa utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kitab apa? Kitab tentang sholat. Kalau kita mau melaksanakan sholat, mau menuntut ilmu, kitab tentang pentingnya ilmu gitu. Mau ngajar, kitab tentang pentingnya belajar. Mau macul, kitab tentang pentingnya macul kan. Kalau nggak dimaculin kan, jadi sawahnya tidak subur. Jadi ada ilmunya semuanya gitu. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu tanpa dengan ilmu gitu. Kenapa orang suruh kuliah, suruh belajar? Maksudnya biar ada ilmunya gitu. Ilmunya itu biar dipraktekkan nanti gitu. Wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu lebih hebat, lebih besar. Kalau terjadi proses pembelajaran tentang kitab sholat, maka akan terjadi proses zikrullah nantinya. Itu. Kalau terjadi proses dengan zikrullah dalam sholatnya, jadi sholatnya itu mengingat Allah, pasti sholatnya akan membawa kebaikan dunia akhirat. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, sebenarnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Surat Al-Qasas ayat 45 ini. Bahkan ada ayat mengatakan wa wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Nah kalau nggak ngaji itu,
Setelah kabeh orang sholat di situ doang. Ya mau sholat deh ya. Setelah kabeh orang yang sholat kalau ngaji itu. Tapi kalau dikaji lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang tidak ingat sholatnya pada Allah. An sholatihim sahun, sholatnya lalai ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ada lanjutannya, alladzina hum yura'un, yang sholatnya bukan untuk Allah tapi untuk ingin dipuji gitu. Atau sholatnya ingin dipuji ya, kalau ada orang baru alim, nggak ada orang mah maling kotak amal. Itu namanya sholatnya memang belum benar sholatnya gitu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'u, dan menolong dengan perkara yang bermanfaat gitu. Jadi sholat ternyata ada kaitannya dengan sholat secara gerakan dengan sholat secara amal tadi ya. Gitu. Dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentunya dari saya, mohon maaf. Mari kita sama-sama niat untuk terus belajar. Apa yang kita lakukan itu harus dengan ilmu gitu. Apa banyak amat belajar ini ya emang itu begitulah hidup. Kan kita beramalnya bukan hanya ngajar, kita sholat, kita baca Quran harus tentang adab baca Qurannya gitu kan. Bukan hanya membaca, harus merenungi, harus membaca tafsirnya. Banyak kan kerjaannya ya. Kerjaan-kerjaan itu adalah kemurahan Allah supaya kita mendapatkan ganjaran-ganjaran yang berseliweran gitu. Pada akhirnya kembali kepada Allah. Semua kita lakukan harus karena Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.